Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Para bapak dan ibu yang berbahagia, yang saya hormati, dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan barokah rahmat hidayah serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita awali dengan doa kajian kita pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pertemuan yang lalu sampai dengan sujud nggih. Sampai dengan sujud. Itu bulan yang lalu nggih. Bulan yang lalu sujud sampai sekarang ya. Insya Allah tahun depan berdiri ya. Nah ini duduk dulu ya, duduk dulu. Nanti tahun depan baru berdiri. Baik, sujud sudah kita bahas bagaimana tata cara sujud. Dan kemarin kita sudah praktekkan ya, dari awal takbiratul ihram sampai dengan sujud. Berikutnya adalah duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Kita lihat dulu pada HPT jilid satunya ya. Summarfa' ra'saka mukabbiran watma'inna jalisan qailan Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Tsummarfa' ra'saka, kemudian angkatlah kepalamu, mukabbiron, sambil bertakbir atau dengan bertakbir. Watma'inna jalisan, dan tenanglah, tumakninahlah dalam duduknya. Oke. Jadi duduknya itu supaya tenang. Duduklah dengan tenang. Ini jadi betul-betul sampai duduk. Betul-betul sampai duduk. Bukan hanya mengangkat kepala doang, ya, belum sampai tegak, kemudian sujud lagi. Nah, ini tidak dibenarkan. Jadi harus betul-betul sampai duduk seret. Nah, tumakninah, ya, kemudian membaca doa. Kadang-kadang ada orang buhdongannya apa, burung ngantin jagong, sujud maning kayak gitu loh. Jadi sujud Allahu Akbar gitu. Seperti yang sering saya katakan, kayak kinjeng cewek kayak gitu ya. Urun tekan dhuwur wis sujud maning. Ya sujud nembe pel ngadeg maning, repot itu ya. Nah ini doanya saat sujud di HPT 1, Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Artinya apa? Ya Allah, ampunilah aku, warhamni, sayangilah aku, wajburni, napa bu? Napa bu, Pak? Ah? Wajburni, napa? Loh, donga setiap hari mbok. Cukupilah aku, wahdini, tunjukilah aku, warzuqni, berilah aku rizki atau rezekilah, keangel ya, berilah aku rizki gitu ya. Ya, itu
Jadi ini doanya. Nanti ada beberapa doa di HPT 3, nggih. Ini penting karena semuanya penting. Pertama mohon ampunan, nggih. Mohon ampunan. Dosane kula panjenengan sedaya kan kathah, nggih kan? Dosane kula panjenengan. Dosane kula kathah. Nek panjenengan ya ngungkuli. Gitu ya. Jadi rumangsa banyak dosa, maka ketika kita mohon ampunan kepada Allah itu sing serius, nggih, sing serius. Pada Allahumma ighfirli warhamni wajibni wahdini warzuqni. Allahu Akbar. Ya, boleh mata cepet banget. Yang ngerti wis mondok 6 tahun ya, wis apal, tapi aja cepat gitu nggih. Nggih. Alon-alon tuline kan urung bisa si belajar lah alon-alon. Anu wis pinter ya ngebut. Nah, ini tidak boleh. Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Paling tidak gitu bahasanya. Ini kan gimana Bu bacanya Bu? Kayak gitu. Apa lawi alon maning? Karena kalem gitu ya. Allahumma firli. Ya, itu ya. Jadi dihayati betul. Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni, dihayati, nggih. Sehingga kalau kita dari awal takbiratul ihram sampai selesai bacaan sholatnya itu betul-betul dihayati, ora kur apalan, itu insya Allah ya khusyuk, nggih. Kita khusyuk dan insya Allah berkualitas sholat kita. Apalagi benar-benar semuanya kita paham artinya, paham maknanya. Masya Allah, nggih. Ini baik. Itu ketentuan di dalam HPT 1 hanya seperti itu. Kita lihat di HPT 3-nya. Nggih. Bangun dari sujud untuk duduk iftiros sambil membaca takbir. Nggih. Jadi dari sujud duduk iftiros namanya. Duduk di antara dua sujud, caranya dengan duduk iftiros. Nggih. Jadi ada beberapa model duduk yang diambil oleh tarjih adalah duduk iftirash. Itu, okay. Ada yang duduk di tumitnya, kakinya dua-duanya ditegakkan, kemudian duduk di dua tumitnya. Nah, ada yang menumpukkan kakinya. Nah, kemudian yang diambil oleh tarjih ya adalah bagaimana? Duduk iftirosh, yaitu kaki kanan ditegakkan dan kemudian kaki kiri ditekuk, nggih, untuk firosh sebagai alas duduk. Itu kaki kiri seperti biasa itu ya, seperti duduk tasyahud awal, itu namanya duduk iftirosh. Ini, nggih. Jadi duduk iftirosh yakni duduk di atas bentangan kaki kiri dengan menjadikan kaki kiri sebagai firosh, alas untuk duduk. Nah, kemudian telapak kaki kanan ditegakkan. Jari-jari kanan ditekuk menghadap kiblat. Ini kalau yang mampu lah ya. Meletakkan telapak tangan kanan di ujung paha kanan dekat dengan lutut. Nah, ini seperti itu, Pak. Nggih. Jadi dekat dengan lutut, bukan di depan lutut, ya. Ketika duduk di antara dua sujud, tangannya persis di atas lutut, ujung jari ini itu ya, ini lutut. Nah, begini ya. Bukan memegang lutut begini, bukan di depan. Nah, gini enggak, tapi di atasnya. Nah, blok ya seperti dalam gambar. Ini gambar yang satu mandan error, ya. Masa tangannya kayak gini? Ciri-ciri Jawa-Jawa temen ya. Nah itu ya, duduk iftirosh, kanan dan tangan kanan dan tangan kiri sama. Ya. Ketika duduk membaca doa, Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Nah itu yang dipilih oleh tarjih. Ada beberapa doa yang lain yang sedikit berbeda, nggih. Itu kita lihat nanti. Dalil terkait dengan doa tadi adalah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi.
sebagaimana disebutkan juga di dalam kitab Nailul Autar. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul baina sajdataini Allahumma ighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Jadi bahwasanya Rasulullah SAW beliau mengucapkan doa bacaan di antara dua sujud, artinya tentu adalah ketika duduk, ya. Allahumma ighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Nah, apa ada doa yang lain? Ternyata memang di beberapa hadis ada, okay. Ini yang pertama tadi. Kemudian dalam hadis yang lain, kana yaqulu baina sajdataini Allahumma ighfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Bedanya di mana? Tidak ada wajburni. Nah, wajburninya ternyata di sini wa'afini. Itu nggih. Jadi wa'afini. Ya. Dan berilah aku kesejahteraan. Ya sama, hampir mirip. Wajburni kan sama sebetulnya, cukupilah aku. Nah, ini nggih. Allahumma ighfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Ini hadis riwayat Imam Abu Dawud. Nah, kemudian wa kana yaqul baina sajdani rabbighfirli rabbighfirli. Ini juga ada dalilnya. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i, ya. Jadi pada saat duduk di antara dua sujud itu mengucapkan apa? Rabbighfirli rabbighfirli. Nah, itu. Kemudian ada lagi, Pak. Yaqulu baina sajdataini fi sholatil lail, pada salat malam, rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni. Nah, ada warfa'ni. Jadi beda dengan tadi, ya. Kalau ini Allahumma ighfirli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni. Tidak ada apa? Wahdini. Tidak ada wa'afini. Itu nggih. Tapi adanya warfa'ni. Nah, ini beda-beda sedikit, nggih. Nah, kemudian ada lagi apa tidak? Nah, ternyata hadis riwayat Imam Ahmad, nggih. Qala baina sajdataini fi sholatil lail, pada salat malam juga, rabbighfirli warhamni warfa'ni warzuqni wahdini. Ya. Ini beda sedikit, ya. Ini ada wahdini, ada warfa'ni, tidak ada wajburni. Ini pakai rabbi, bukan Allahumma ighfirli, tapi rabbighfirli warhamni warfa'ni warzuqni wahdini. Nah, itu. Itu beberapa bacaan-bacaan sujud, ya. Yang kemudian dari beberapa dalil tersebut yang terpilih oleh majelis tarjih adalah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, yaitu Allahumma ighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Kita tidak boleh menyalahkan bagi mereka yang memilih selain doa ini. Itu tidak boleh disalahkan. Yang penting ada dalil, ya. Ada yang pakai rabbighfirli, ya. Itu tidak boleh disalahkan. Itu benar karena ada dalilnya. Nah, itu nggih. Baik. Ini doa ketika duduk di antara dua sujud, nggih. Duduk di antara dua sujud. Baik. Kita lihat yang pertama, dalil dari yang pertama tadi, ya. Bangun dari sujud, duduk iftirash sambil membaca takbir. Nah, dalilnya jelas, okay, bahwa di dalam hadis yang diriwayatkan oleh muttafaq alaih Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis ini sahih dari Abu Hurairah. Okay. Saya baca ya, duduk di antara dua sujud. Nggih. Mana ini? Summa yukabbiru hina yasjudu summa yukabbiru hina yarfa'u. Nah, ini, ya. Kemudian bertakbir ketika sujud
kemudian bertakbir ketika mengangkat kepalanya dari sujud. Nah, ini dalil pada setiap gerakan itu mengucapkan takbir. Ini nggih, mengucapkan takbir. Jadi ketika akan sujud juga yukabbiru, bertakbir. Ketika akan duduk iftirash, duduk di antara dua sujud juga yukabbiru, bertakbir. Ini nggih. Jadi panjenengan sudah mengamalkan tiap hari, tapi dalilnya belum tentu ngerti kan gitu ya. Wis pokoknya sholatnya kayak gie gitu loh. Ya. Itu seperti itu. Jadi paling tidak pernah membaca di sinilah. Oh iya, riwayatnya Bukhari dan Muslim gitu ya. Ada hadisnya riwayat Bukhari Muslim tentang apa? Tentang bertakbir pada setiap gerakan. Ya. Kemudian ketika bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah. Ini dalilnya Bapak Ibu ya. Hadis riwayat muttafaq alaih dari Abu Hurairah. Isine kepriwe ora palora, sing penting gue baik. Ya. Ada hadisnya. Riwayat siapa? Muttafaq alaih. Ya. Dari siapa? Abu Hurairah. Wis kayak gitu udahlah, itu udah bagus gitu ya. Ditakoni golati dawek kayak gitu. Isine kepriwe? Golati dawek. Wis tek tidak kena. Wis tek tidak kena. Prawine siapa? Muttafaq alaih, Bukhari Muslim. Ya, dari siapa jalurnya? Dari Abu Hurairah. Wis tidak kena kayak gue kok takon maning Rika gitu loh. Ini orang maksud orang gelem jawab, Rika usaha, goleti dawek. Gitu ya. Jadi ini tidak ada keraguan tentang takbir ketika perpindahan dari satu gerakan ke gerakan yang lain. Yang disebut dengan takbir atau apa Bu namanya? Takbir intiqal. Nah, kemutan takbir apa? Intiqal. Aja kelalen lah. Takbir apa gue? Apa ya? Bagus ngaji Rika karo Ustaz Kohor gitu. Di tahun nang wong. Iya tapi ngantuk jadi ya. Ora ngerti gitu ya. Takbir intiqal. Itu nggih. Jadi di dalam sholat itu hanya ada dua takbir. Takbiratul ihram dan takbir intiqal. Itu nggih Bu nggih. Takbiratul ihram ya takbir pertama kali, takbir intiqal itu adalah takbir perpindahan. Oke. Dari satu gerakan ke gerakan yang lain, itu namanya takbir intiqal. Itu nggih. Baik. Nah, kita koni wis paham insyaallah nggih Bu nggih. Nggih, insyaallah paham. Jadi mandan ngaji ini mandan gue iku lho, ana hasilnya iku lho. Gue apa jenengane takbir apa? Intiqal. Gue jawab sing tegas itu. Oke. Coba deh barang metu in apa mau ya gitu. Aduh. Tadi takbir apa ya? In apa ya gitu ya. Ya Allah. Ya wajar lah ya. Nek aku siasin nom panjenengan kan sepuh-sepuh ya, kelalen wajar. Baik. Itu Bapak Ibu. Kayak kita lihat nih. Loh, kok nggak bisa? Oh, hilang. Kemudian dalil terkait dengan meletakkan tangan. Nah, ini ya. Di hadis Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala, "Ana kuntu ahfadhukum li sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu idza kabbara ja'ala yadayhi hazwa mankibahi wa idza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi thumma hasara dhahruhu fa idza rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'uda kullu faqarin makanahu fa idza sajada." Nah, ini ya. Wada'a yadayhi ghairu muftarishin wala qabidihima wastaqbala bi atrafi asabi'i rijlaihi al-qiblah fa idza jalasa fir'ataini. Nah, ini ya. Jadi yang kita bahas di sini nih terkait dengan duduk di antara dua sujud. Fa idza jalasa fir'ataini jalasa ala rijlihil yusra wa nasobal yumna. Nah, itu ya. Jadi ketika duduk pada firraq'ata ini dua rakaat, nah ini sama dengan duduk iftirash. Ini maksudnya duduk tasyahud sebetulnya, tapi itulah yang disebut dengan duduk iftirash. Ya, yaitu apa? Jalasa ala rijlihil yusra.
duduk di atas kaki kirinya. Di atas kaki kirinya. Artinya apa? Di telapak kaki kiri. Wa nasobal yumna, dan menegakkan kaki yang kanan. Itu menegakkan kaki yang kanan. Itu namanya duduk iftirash. Nah itu nggih. Jadi jelas. Duduk iftirash seperti apa? Ya seperti itu. Baik. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Sujud kedua itu dilakukan sama seperti sujud pertama, tidak ada beda. Jadi ketika duduk berdoa, ya, gimana doanya tadi? Allahumma firli, warhamni, wajburni, wahdini, warzuqni. Selesai, lalu kita sujud lagi. Allahu Akbar, ya. Jadi Allahu Akbar. Jangan sujud nembe takbir. Tidak ya, tapi bareng. Allahu Akbar. Sering saya tekankan, apalagi kalau imam, karena itu sebagai tanda bagi makmum, ya. Tanda bagi makmum bahwa oh imam sedang bergerak. Takbirnya selesai berarti imam sudah selesai bergeraknya, sudah pada posisi rukun berikutnya. Nah ini jangan sampai ditinggalkan yang seperti itu. Oke, jadi sujud kedua sama. Baik, kemudian, nah ini Bapak Ibu, bangun dari sujud menuju rakaat kedua. Bangun dari sujud kedua pada rakaat pertama menuju rakaat kedua. Caranya bagaimana? Kita lihat dulu di dalam HPT satunya. Sumarfa ra'saka mukabbiron. Kemudian angkatlah kepalamu dengan mengucapkan takbir. Nah, makanya ketika mengangkat ya takbir. Waqa'ada. Nah, ini waq'ud ya. Waq'ud yasiran summan hadalil qiyamil raqati tsaniyati mu'tamidan 'alal ardi. Dan duduklah sebentar. Lalu berdirilah untuk rakaat yang kedua dengan menekankan tangan pada tanah. Dengan menekan tangan pada tanah. Lah ini ada yang dikepal, ya kan? Ada yang mengepal. Nah, di Muhammadiyah tidak mengepal Bapak Ibu, dibuka. Pendapat jumhurul ulama juga tidak dikepal. Kalau kita lihat ini, mana ini? Ini sebentar. Apa ya? Aduh. Judulnya apa? Ini sudah saya ini tapi ya Allah. Apa judulnya ya? Lupa saya Bapak. Bangkit. Bangkit kok bukannya? Mana ya? Nah kalau ini umum ya. Tadi saya cari yang saya sudah mengcopy ya, sudah untuk ditayangkan kok malah judulnya kelalen. Jadi pendapat para ulama terkait dengan apa? Mengepal apa membuka gitu loh. Udah saya copy itu ya. Saya lupa. Jadi memang ada dua pendapat di sana, okay? Ketika berdiri dari sujud kedua pada rakaat pertama menuju rakaat kedua, ya. Ada duduk, ada yang langsung, ya, tanpa menekankan. Nah, yang menekankan ada dua macam, yaitu apa? Dibuka dan dikepalkan. Nah, dibuka dan dikepalkan. Nah, Muhammadiyah menggunakan yang
dibuka, tidak dikepalkan. Ternyata ketika saya telusuri, itu tidak ada dalil Pak yang menunjukkan terkait dengan mengepalkan secara khusus. Itu penafsiran. Oke. Jadi ketika saya telusuri gitu ya, ternyata memang tidak ada. Maka jumhur ulama ya tidak dikepalkan. Jumhur ulama itu dibuka, tetap dibuka tangannya, bukan dikepalkan. Ada hadis yang akan mengarah ke sana, tapi ternyata hadisnya dhaif. Itu sungguhnya ya. Cuma saya kok nggak bisa menayangkan, mohon maaf. Saya lupa ya. Judulnya apa waktu itu? Bangkit udu, ngepal udu, apa ngepal ya? Coba. Orang nana. Bentar. Kadang-kadang penasaran kok, masa boleh nyimpen apa itu loh. Jadi. Lagi tekan rumah masalah orang boleh maning. Oh, tulis kepala. Apa ya? Judulnya ya Allah. Ya udahlah, besok lagi lah. Iya kok, kelalen banget kadang-kadang ya Allah. Ternyata begitu ya. Setua cerek ya Allah. Wis tua. Gitu. Oke, besok lagi lah. Baik, kita kembali lagi ke HPT 3-nya. Bagaimana cara bangun atau bangkit dari sujud kedua di rakaat pertama menuju rakaat kedua. Bangun dari sujud seraya bertakbir dan duduk sejenak dengan iftirash. Oke. Dengan apa? Iftirash, duduk iftirash. Duduk di antara dua sujud. Tidak memanjangkan lam jalalah secara berlebihan. Tidak memanjangkan kata Allah ya. Takbirnya itu tidak dipanjangkan secara berlebihan. Jadi kalau tidak berlebihan ya boleh gitu ya. Kemudian sebelum berdiri kedua tangan menekan ke tempat sujud. Ya, kedua tangan menekan ke tempat sujud. Kemudian beranjak berdiri sempurna dengan tangan diangkat dari lantai terlebih dahulu sebelum mengangkat lutut. Bersedekap di dada tanpa mengangkat tangan terlebih dahulu seperti dalam takbiratul ihram ya. Jadi kalau dalam gambar begini, sujud, duduk dulu sebentar, tangan tempelin ke depan, kemudian setelah tempelin kakinya mancet gitu nggih. Kemudian apa? Berdiri. Berdiri dengan cara apa? Tangannya dulu yang diangkat. Kemudian lututnya paling terakhir diangkatnya. Itu nggih. Jadi tangan baru kemudian lututnya. Tentu yang diangkat pertama kali adalah wajahnya. Jangan ditinggal wajahnya di bawah, angkat tangan, angkat lutut. Nah, wajah tidak. Itu ya. Ini apa Ibu? Nah, kita lihat nih tentang duduk iftirash. Dalilnya sudah jelas. Li hadisi Malik ibni Al-Huwairithi radhiyallahu anhu annahu ra'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam fa idza kana fi witrin min salatihi lam yanhad hatta yastawi qa'idan. Hadis riwayat Imam Bukhari di dalam Sahih Bukhari bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam maka apabila beliau berada dalam rakaat gasal itu rakaat ganjil. Rakaat 1, rakaat ketiga. Nggih. Dari sholatnya beliau sebelum berdiri duduk dahulu sehingga lurus duduknya. Ini nggih. Jadi duduk dulu. Kalau rakaat pertama mau berdiri duduk dulu. Set baru kemudian berdiri. Itu ya. Di rakaat ganjil. Berarti rakaat pertama, rakaat ketiga. Kalau rakaat kedua ya tidak, itu sudah duduk tasyahud gitu kan. Nah, artinya dari sujud itu duduk dulu, tidak langsung naik. Gitu nggih. Wa fil lafdhin lahu fa idza rafa'a ra'sahu min as-sajdati tsaniyati jalasa wa i'tamada 'alal ardi tsumma qam. Dan lain hadis yang lain riwayat Imam Bukhari juga
apabila beliau mengangkat kepalanya dari sujud yang kedua, duduk dan menekan kepada tanah lalu berdiri. Ini duduk dan menekan ke tanah tangannya baru lalu berdiri. Nah itu ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Nanti kita praktekkan. Kemudian ini tidak memanjangkan lam jalalah, fatwanya bagaimana? Nah kita cari nih cara berdiri setelah rakaat pertama dan cara duduk bagi makmum masbuk. Di sini ada penjelasan tentang lafzul jalalah. Nah di sini ini diselipkan. Adapun cara berdiri yang dilakukan ketika seorang telah melakukan sujud kedua dari rakaat ganjil adalah duduk sejenak dengan cara duduk iftirosh. Nah dijelaskan duduknya iftirosh terlebih dahulu sebelum memasuki pada rakaat berikutnya. Cara duduk semacam ini berdasarkan hadis yang sudah kita baca tadi. Duduknya begini, duduk dulu sehingga lurus duduknya. Jadi duduknya benar-benar sampai punggungnya lurus. Jadi betul-betul duduk. Maksudnya begitu, Pak. Nah, kemudian beliau duduk dan menekankan tangan kepada tanah tempat sholat lalu berdiri. Itu dalilnya. Nah, ini di sini. Dalam hadis-hadis yang berkaitan dengan cara duduk dan berdiri dari rakaat ganjil tidak didapati keterangan yang menjelaskan tentang memanjangkan lam jalalah yang berlebihan. Jadi tidak ada dalil yang menjelaskan tentang pembahasan atau aturan atau syariat memanjangkan lafzul jalalah. Dari sujud ke berdiri kan lama, itu kan suwe. Lah ini tidak ada keterangan, hanya Imam Syafi'i memang membolehkan, yang lain tidak. Jadi dari sujud dari awal ini sudah takbir, maka jadi panjang banget kan. Allahu Akbar, kan gitu ya. Kan duduk dulu, kemudian siap, tangan tempelin, baru berdiri. Lah kalau bertakbir dari awal sampai selesai tentu panjangnya pol, ya kan? Allahu Akbar. Itu. Nah, ternyata di dalam tarjih tidak boleh memanjangkan secara berlebihan. Maka caranya bagaimana? Duduk dulu, kemudian tangan tempelin, nata. Nah, baru bangkitnya itu takbir. Baru tangan lepas, naik ke atas, Allahu Akbar. Itu sehingga tidak berlebihan panjangnya. Itu seperti itu Bapak Ibu. Ini jadi terkait dengan memanjangkan lafzul jalalah ini. Dijelaskan lagi di sini dari hadis-hadis di atas dan beberapa syarahnya dapat disimpulkan bahwa cara berdiri di rakaat ganjil, rakaat pertama atau ketiga menuju rakaat genap, rakaat kedua atau keempat dengan melakukan duduk iftirosh terlebih dahulu, lalu kemudian berdiri dengan cara menekan kedua tangan pada tempat sholat terlebih dahulu, dan bacaan takbir dan gerakan bangkit dari sujud dilakukan seperti takbir lainnya dengan tidak memanjangkan lam jalalah. Gitu tidak memanjangkan takbirnya. Gitu. Sudah jelas nih? Baik. Sudah jam berapa ini? Nah, saya ada acara di Kuncen Jadi ini 8:30 wajib selesai. Dalam sini juga. Oh iya. Ini juga di Kuncen Selapanan. Jadi itu ya. Baik. Rakaat kedua itu sama dilakukan seperti rakaat pertama. Bedanya apa? Bedanya pada rakaat kedua tidak membaca doa iftitah saja. Bedanya hanya itu. Yang lain sama. Berarti apa? Ta'awud, iya membaca ta'awud. Basmalah, iya membaca basmalah. Al-Fatihah, jelas Al-Fatihah. Suratan, iya sunnah membaca suratan. Itu pada rakaat kedua.
ketika berdiri sama seperti rakaat pertama kecuali doa iftitah. Jadi kalau sudah berdiri tegak, Allahu Akbar ya, udah berdiri tegak, ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian qul huwallahu ahad. Nah, ya saya contohkan qul huwallahu ahad bae lah. Anu sing cocok kayak gitu ya. Itu. Itu ya. Jadi udah ruku, i'tidal, sujud semuanya sama. Semuanya sama seperti sebelumnya, seperti rakaat pertama. Bedanya pada sujud terakhir. Rakaat kedua sujud terakhir, kemudian terus berdiri apa yang lain? Tidak berdiri, tapi apa? Tasyahud. Ketika sholat 2 rakaat berarti tasyahud akhir. Ketika 3 rakaat atau 4 rakaat berarti tasyahud awal. Nah itu ya, kita lanjut saja sekalian. Nah ini ketika sholatnya lebih dari 2 rakaat, maka posisinya setelah sujud kedua pada rakaat kedua selanjutnya adalah tasyahud awal. Tasyahud awal. Bagaimana tata caranya? Insya Allah sudah biasa, nggih. Duduknya iftirash seperti duduk di antara 2 sujud tadi, nggih. Cuma bedanya bagaimana? Bedanya adalah bacaannya, nggih, dan juga ada tangan yang harus isyarah. Ini tangan isyarahnya kapan? Tangan isyarahnya itu ketika kita memulai membaca doa tasyahud. Ya, jadi dari sujud kedua, rakaat kedua, duduk, pelek tangan ditaruh, langsung at-tahiyyatulillah. Ya, jadi taruh itu belum ngacung. Pelek at-tahiyyatulillah. Ya, langsung, ya, langsung baca at-tahiyyatulillah atau at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Boleh, silakan dipilih ya. Dari sini set at-tahiyyatulillah wassalawatul thayyibat, boleh. Dari sini at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah, boleh. Itu nggih. Jadi doanya dua-duanya silakan untuk dipilih. Biasa pakai at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah, monggo. At-tahiyyatulillah, monggo. Itu nggih. Karena itu tanawu yang dibolehkan. Ragam doa yang dibolehkan dan dalilnya adalah sahih. Itu nggih. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, selesainya kapan? Selesainya ngacung adalah pada saat selesai bacaan. Bacaannya selesai ya, turun kayak gitu, nggih. Jadi kalau sudah selesai innaka hamidum majid, turun. Ya. Imamnya orang menyat tasawuf awal. Suwe temen ke imamnya. Maca apa jane? Maca mani ngacung mani. Ya. Maka panjenengan membaca doanya ketika tasawuf awal ataupun tasawuf akhir itu jangan berhenti sebelum imam berhenti. Sebelum imam salam. Ya. Nanti kalau sudah kadung berhenti panjenengan, imam ternyata sesuai ngilamat panjenengan ngerasani imam. Iya, makanya jangan berhenti panjenengan membaca doa sebelum imam selesai kemudian salam. Kalau imam assalam, oh berarti selesai. Ya, kita bacaannya selesai. Terus ngacungnya turun. Bacaan selesai ngacung turun, kemudian imam selesai salam ke kiri, kita salam ke kanan. Itu nggih. Nah, untuk ngenteni imam selesai, doanya apa? Boleh bebas. Baik di tasyahud awal ataupun tasyahud akhir. Bahkan ulama mengatakan pakai doa buatan sendiri saja boleh. Ada yang bolehkan maksudnya. Oke. Jadi jumhur mengatakan boleh pakai doa buatan sendiri. Bahkan hanya mengatakan doa bahasa apapun boleh. Tapi ditarjih boleh menggunakan doa buatan sendiri tapi dengan bahasa Arab. Oke, karena dalam sholat
dalam sholat untuk menghargai atau menjaga kesakralan sholat. Maka di dalam sholat, karena yang lain-lain pakai bahasa Arab, kalau ada doa tambahan juga dengan bahasa Arab. Kalau mau doa buatan sendiri, kalau buatan sendiri tidak bisa, ya udah pirang-pirang doa liane. Robbana atina boleh, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma inni as'alukal jannata. Nah, boleh, silakan apa saja itu dibolehkan. Itu apa Ibu? Nggih. Setelah tasyahud, baik tasyahud awal ataupun tasyahud akhir. Cuma kalau di dalam penjelasan dan juga di dalam hadis yang dijelaskan itu, tasyahud awal itu lebih pendek daripada tasyahud akhir. Lebih pendek, sehingga tambahannya kalau mau nambah doa setelah tasyahud awal itu aja dawa-dawa gitu. Nanti sing dawa bisinang tasyahud akhir. Tapi kalau jadi makmum yang ngikuti imam, imamnya urung rampung ya tambah maning. Diulang-ulang boleh, doanya boleh diulang-ulang. Misalnya yang panjenengan apal, nggih, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, urung salam, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, urung salam maning. Suwe temen lah ya. Dalam imamnya cepat. Nah, imamnya cepat, makmumnya urung rampung. Oke. Panjenengan seneng naik numpak bis ekonomi apa patas? Ya, ini ya. Jadi kalau jadi makmum prinsipnya adalah innama ju'ilal imamu liutamma bih. Imam itu memang untuk diikuti. Sehingga kita bacaan kita belum selesai, ya nggak apa-apa. Imam sudah salam, ya. Sudah salam kanan kiri selesai, sudah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Panjenengan sih. Imamnya wis madhep mburi, asih imamnya bisa ngapa salam-salam gitu. Ya Allah. Imamnya sudah berbalik, asih donga boy, itu namanya menyelisihi. Itu tidak dibenarkan. Jadi nggak boleh. Kalau imam salam ya ikut salam, gitu. Makanya kita kan bermakmum dengan imam yang sudah kita pahami, ya kan? Kecuali kita sedang bepergian safar, masuk masjid kita berjamaah dengan jamaah asli di situ, kita nggak ngerti model imamnya kepriwe. Nah itu yang sering ketinggalan kayak gitu ya. Ternyata imamnya cepet karena kita nggak paham, urung ngerti. Kalau di masjid sendiri itu kan sudah ngerti, sudah. Oh imam kayak modelnya patas, imam kayak modelnya slow, kayak gitu kan. Kita sudah tahu, maka bisa menyesuaikan. Itu apa Ibu? Disesuaikan. Oh imamnya model cepat, yang golengnya boleh macam mandan cepat, ben rampung, kayak gitu. Kemudian dongannya aja sing dawa, aja dawa-dawa, kayak gitu apa Ibu? Ini kalau ternyata imamnya cepet, ruku ya subhana rabbiyal azim, wis sepisan tok. Lalu imamnya kayak gue, Allahu akbar, sami'allahu liman hamidah. Kalau kita Allahu akbar, subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ighfirli. Imamnya wis sujud malah repot gitu kan. Maka menyesuaikan, ikuti imam. Ya itu nggih. Kalau kita sudah paham. Kalau belum paham gimana? Kita sudah kadung subhan apa? Allahumma firli warhamni wajburni. Tiba-tiba sami Allahu liman hamidah. Ya sudah. Enggak usah diselesaikan bacaannya. Kemudian apa? Ikut i'tidal. Rabbana walakal hamdu. Gitu apa Ibu? Nggih. Oke, saya kira itu dulu. Sampai tasyahud awal. Nah, ini doanya ya. Ini jelas boleh dipakai dua-duanya. Ya, sholawat juga sama demikian. Ada beberapa redaksi yang itu silahkan dipilih. Ya, ada beberapa redaksi tentang sholawat. Biasanya panjenengan gimana? Ya silahkan. Itu tinggal disesuaikan lagi dengan dalil hadis yang mana yang saya pakai. Itu seperti itu. Ada yang innaka hamidum majidnya 2 kali, gitu kan? Ada yang ali, ada yang tidak pakai ali, kan macam-macam itu. Ada beberapa redaksi, ya. Nah, itu tentang
sholawatnya. Nah ini, maka dicontohkan misalnya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, itu sebagai doa tambahan. Allahumma, atau Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, dan seterusnya, itu juga boleh. Kalau itu agak panjang, maka pada tasyahud yang kedua itu yang lebih panjang. Ya, sunnahnya seperti itu. Baik. Ya, ada pertanyaan? Munculnya ya, seperti apa munculnya? Apa tadi doa yang mana dulu? Duduk di antara dua sujud. Ini kita bisa membaca di dalam, ya, ini ya contohnya nih, posisi duduk. Para ulama berbeda pendapat. Nah, ini disebutkan sebab-sebab perbedaan pendapat. Ini contohnya, ini contoh saja ya. Masalah kalau dijelaskan semuanya akan lama. Para ulama berbeda pendapat tentang kondisi duduk dalam sholat. Sudah pernah saya sampaikan. Kalau Imam Malik duduk dalam sholat itu dua-duanya, seluruh duduk itu menggunakan duduk tawarruk. Itu Imam Malik. Jadi duduk di lantai. Tasyahud awal, kemudian duduk di antara dua sujud, semuanya yang namanya duduk ketika sholat, menurut Imam Malik, ini bisa dibaca panjenengan, itu menyentuhkan kedua bokongnya ke lantai. Kapanpun itu. Beda dengan Imam Hanafi. Imam Hanafi sebaliknya. Imam Hanafi itu duduk dalam sholat hanya dengan duduk iftirash. Itu Imam Hanafi. Nah, kemudian Imam Syafi'i itu menggunakan dua model duduk. Ya. Demikian juga Imam Malik. Bedanya Imam Malik dengan Imam Syafi'i adalah kalau Imam Syafi'i menggunakan dua cara tasyahud pada menggunakan dua duduk pada dua tasyahud. Ya. Ketika sholatnya hanya satu tasyahud, Imam Syafi'i menggunakan duduk tawarruk seperti kita. Tapi Imam Malik tidak. Nah, Imam Malik itu ketika Imam Hambali bukan Imam Malik sebenarnya. Imam Hambali itu ketika sholatnya hanya satu tasyahud itu menggunakan duduk iftirash. Sholat subuh duduknya iftirash. Itu Imam Hambali. Gitu nggih? Imam Hambali. Kalau Imam Malik sih memang tawarruk terus. Imam Hanafi iftirash terus, ya gitu ya. Nah, jadi Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hambal itu menggunakan dua cara juga, cuma kalau dua tasyahud digunakan duanya, pada tasyahud awal duduk iftirash, tasyahud akhir duduk tawarruk. Tapi kalau duduk hanya satu tasyahud itu menggunakan duduk tawarruk. Itu Imam Hambali. Sementara Imam Asy-Syafi'i pokoknya ini sama dengan pendapat Muhammadiyah, atau Muhammadiyah sama dengan pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Ya. Bagaimana kalau tasyahud yang berakhir salam, berapapun rokaatnya, pokoknya kalau duduk tasyahud kemudian salam, duduknya tawarruk, duduk di lantai. Sholat satu rokaat witir, tetap tasyahudnya dengan duduk di lantai. Sholat subuh 2 rakaat, sholat sunnah ya 2 rakaat misalnya, tetap duduk di lantai. Ini sama seperti pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Itu Pak. Nggih. Nah demikian. Perbedaannya kenapa? Nah ini sebab-sebab perbedaan. Ini contoh saja ya. Ini adanya kontradiksi antara beberapa athar yang dalam hal ini terdapat 3 hadis. Ya. Hadis pertama, hadis yang kesohihannya sudah disepakati, yaitu riwayat Abu Humaid As-Sa'di yang menjelaskan cara Rasulullah sholat. Wa idza jalasa fi rak'ataini jalasa ala rijlihil yusra wa nasabal yumna. Ini yang sudah disepakati oleh para ulama kesohihannya, yang tadi sudah kita baca. Itu ya. Wa idza jalasa fi rak'atil akhirah qaddama rijlahul yusra wa nasabal yumna wa qa'ada ala maq'adihi. Ini yang kita pakai, ini hadisnya. Okay. Kemudian hadis kedua, hadis Wa'il bin Hujr.
Anahu idza qa'ada fi sholati nasobal yumna wa qa'ada 'alal yusra. Apabila beliau duduk dalam sholat, maka beliau menegakkan telapak kaki kanan dan duduk di atas telapak kaki kirinya. Jadi ada beberapa hadis yang memang penjelasannya berbeda. Kemudian hadis yang ketiga, riwayat Malik dari Abdullah bin Umar misalnya. Innama sunnatus sholati an tansiba rizlakal yumna wa tasniyal yusra. Bahwa sunnah sholat hendaknya kamu menegakkan telapak kaki kananmu dan menekuk kaki kirimu. Nah, hadis di atas merupakan hadis musnad karena ucapan Ibnu Umar. Lah ini, jadi karena ada beberapa hadis yang kemudian para ulama itu menilai ya beberapa hadis itu mana yang lebih kuat dan ternyata memang berbeda-beda, gitu ya. Jadi ada yang mengatakan hadis ini lebih kuat, ada yang mengatakan hadis itu yang lebih kuat, itu ya. Seperti sujud ya, sujud lututnya dulu, tangannya dulu, itu kan begitu. Hadis riwayat Wa'il bin Hujr dengan Abu Hurairah itu ya ulama beda, sama-sama sahihnya, sahih, dua-duanya sahih. Tapi mana yang menurut mereka yang sahih ini yang lebih kuat, yang mana untuk diamalkan? Itu ternyata berbeda, gitu nggih. Nah, jadi memang ya begitulah para ulama nggih. Sehingga itu menjadi apa? Menjadi keluasan kita semuanya. Yang penting apa? Kita ngerti hadisnya. Oh ya, sama-sama hadisnya sahih. Oh ya, ini berpegang kepada hadis ini berpegang kepada hadis yang ini. Maka kita pilihnya yang ini. Itu sudah tidak ada masalah. Begitu Pak nggih. Jadi memang pertama adanya beberapa hadis yang ta'arud, kelihatannya bertentangan atau berbeda, bukan bertentangan nggih, berbeda antara satu hadis dengan hadis yang lain. Gitu ya. Kedua, satu hadis, kadang ada satu hadis, hadisnya cuma satu, menafsirkannya ulama berbeda, menafsirkannya berbeda, padahal satu hadis. Itu seperti itu, ya. Tidak ada hadis yang lain, tapi kok ternyata berbeda menafsirkannya, seperti itu, ya. Ini kalau panjenengan baca di Bidayatul Mujtahid, ini selalu ada begini Pak, selalu ada sebab-sebab perbedaan pendapat. Itu ya, sebab-sebabnya apa? Itu dijelaskan di Bidayatul Mujtahid. Ya. Monggo ini ada terjemahan. Silahkan dibaca terjemahannya. Aslinya itu juga ada yang Bidayatul Mujtahid yang asli. Silahkan pilih. Ini kalau punya ini yang asli, Pak. Ini yang bukan terjemahan, tapi Arab. Nah, ini ya. Ini bisa di cross check. Kenapa saya ada terjemahan, ada ini Pak? Terjemahan itu lebih praktis, lebih cepat gitu loh maksudnya. Tapi harus cross check juga ke sini Pak. Tapi yang cross check juga orang tahu memang. Nah kalau orang ngerti bahasa Arab, yang cross check ya pada baik orang ngerti. Kadang-kadang Pak, nyuwun sewu, terjemahan keliru. Contoh, saya ngutip yang masalah di fikih 4 madhab ya, di fikih 4 madhab tentang itu takbir intiqal, terjemahannya tidak ada pendapatnya Imam Malik ya, tidak ada pendapatnya Imam Malik di sana, tidak disebutkan pendapatnya Imam Malik. Nah ternyata saya masa nggak ada pendapatnya Imam Malik, saya cek di aslinya, ini ada kekeliruan. Ada kekeliruan. Juga termasuk ada kekeliruan penerjemahan di dalam Al-Fiqhul Islami wa Adillatu Wahbah Zuhaili yang tebel-tebel, satu jilidnya segini. Ada 8 jilid atau berapa ya saya punya itu. Satu jilidnya tuh segini tebelnya. Ketika saya membaca masalah zakat di sana, ternyata ada kekeliruan juga. Saya cek aslinya, aslinya begini. Ini penerjemahannya keliru. Nah ini Pak. Jadi kalau panjenengan baca terjemahan itu juga cok palanga di cross check ya, tanyakan kepada ahlinya ya, karena bisa jadi terjemahan itu ada salah ketik dan sebagainya. Itu Bapak Ibu, nggih. Maka memang ya kita harus punya aslinya dan punya terjemahannya. Terjemahan untuk memudahkan, mempercepat saja. Itu Bapak Ibu. Demikian nggih, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.